Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya iman yang dirahmati Allah, di video kali ini kita akan mengisahkan tentang Nabi Allah Sis alaihissalam, Nabi kedua setelah Nabi Allah Adam alaihissalam, dapat menjadi cerita yang menginspirasi bagi umat muslim. Nabi Sis adalah seorang putra Nabi Allah Adam alaihissalam dan Siti Hawa yang meneruskan wasilah kenabian di muka bumi setelah ayahnya. Bisa dibilang Nabi Sis adalah Nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Sis termasuk guru Nabi Idris alaihissalam yang pertama kali mengajarkan baca tulis, ilmu falak, menjinakkan kuda, dan lain-lain. Dalam kitab Qisasul Anbiya disebutkan Nabi Adam sempat menderita sakit selama 11 hari sebelum wafat. Saat masih sakit, Nabi Adam berwasiat kepada Sis untuk meneruskan wasilah kenabian. Nabi Adam juga sempat mengingatkan Sis untuk menjaga kerahasiaan mandat tersebut agar tidak sampai diketahui oleh putranya yang pendengki, yaitu Kabil. Menurut Ibnu Abbas, Sis dilahirkan ketika Nabi Adam berusia 930 tahun. Sis terpilih menjadi keturunan Adam yang menjadi Nabi karena memiliki kelebihan dari segi kecerdasan, keimanan, ketakwaan, dan kepatuhan dibandingkan dengan semua anaknya saat itu. Namun Nabi Sis memang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan tidak termasuk dari 25 Nabi yang wajib diimani. Namun kisahnya dari sejumlah riwayat tentu memiliki banyak hikmah yang dapat dipetik. Kisah tentang Nabi Sis alaihissalam salah satunya terdapat dalam Qisasul Anbiya dan disebutkan bahwa ia menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 50 suhuf. Mendapat perintah memerangi Kabil. Kisah awal kelahiran Nabi Sis sendiri memang bermula dari peristiwa pembunuhan Kabil terhadap Habil. Kabil bisa disebut sebagai awal mula angkara murka di muka bumi setelah Nabi Adam diturunkan ke dunia. Setelah Nabi Adam mengetahui Habil terbunuh, selama setahun dia tidak tertawa dan tidak bergaul dengan Siti Hawa. Maka Allah berfirman kepadanya, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi, dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak mempunyai saudara sekandung seperti yang lainnya. Apabila lahir anak itu, namailah dia Sis." Dalam bahasa Suryani, nama tersebut Sis berarti hamba Allah. Ketika Siti Hawa mengandung sang anak yakni Sis, kandungannya tidak terasa berat dan dia melahirkan tanpa dengan susah payah. Hawa melahirkan Sis beberapa tahun setelah terjadinya pembunuhan Habil oleh saudaranya sendiri, yaitu Kabil. Sebelum Nabi Adam wafat, Sis menerima beberapa wasiat dari ayahnya, termasuk perintah untuk memerangi Kabil yang durjana. Nabi Adam memberitahukan Sis tentang akan terjadinya topan dan kehancuran alam. Selain itu, diajarkan pula kepadanya tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. Dikeluarkan juga seutas tali dari sutra yang memuat gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia. Hal tersebut diturunkan kepada Adam dari surga dan diberikan kepada Sis untuk dilipat dan disimpan di dalam tabut sejenis peti yang harus terkunci. Nabi Adam lalu mencabut beberapa lembar rambut dari janggutnya dan meletakkannya ke dalam tabut sambil berkata, "Hai anakku, ambillah rambut-rambut ini dan bawalah bersamamu ketika menghadapi urusan yang penting. Rambut-rambut ini akan membantumu mengalahkan musuh selama masih ada bersamamu. Apabila engkau melihat rambut-rambut tersebut memutih, maka ketahuilah bahwa ajalmu telah dekat dan engkau akan meninggal pada tahun itu." Kemudian Nabi Allah Adam mencopot cincinnya dan memberikannya kepada Sis serta menyerahkan tabut dan suhuf yang telah diturunkan kepadanya. Nabi Allah Adam berkata, "Wahai anakku, perangilah saudaramu Kabil. Sesungguhnya Allah akan menolongmu untuk mengalahkannya." Demikianlah wasilah terakhir yang disampaikan oleh Nabi Allah Adam kepada anaknya Sis. Setelah Nabi Allah Sis menerima perintah untuk memerangi Kabil, berangkatlah beliau dan peperangan pun terjadi. Saat ia berperang dengan Kabil, itulah peperangan pertama di bumi antara anak-anak Nabi Adam. Dalam perang itu Kabil menjadi tawanan
Kemudian Kabil berkata kepada Sis, "Wahai Sis, jagalah persaudaraan di antara kita." Kemudian Nabi Allah Sis menjawab, "Mengapa engkau sendiri tidak menjaganya? Engkau telah membunuh saudaramu Habil." Seketika kedua tangan dibelenggu ke atas pundak, ditahan di tempat yang sangat panas hingga Kabil meninggal dunia. Mengetahui Kabil meninggal, anak-anak keturunan Kabil ingin menguburkannya. Seketika iblis muncul dalam wajah malaikat dengan tujuan untuk memperdayai anak-anak keturunan Kabil. Iblis berkata pada anak-anak Kabil, "Janganlah engkau kuburkan di dalam bumi." Iblis yang berwajah malaikat membawa 2 buah batu hablur dengan diberi lubang di tengahnya. Iblis pun memerintah anak keturunan Kabil untuk memasukkan Kabil ke ruang di antara kedua batu hablur tersebut, memberinya pakaian paling indah, lalu meminyaki dengan ramuan tertentu agar Kabil tidak mengering. Tidak hanya itu, iblis juga menyuruh anak-anak Kabil menyimpan di rumah, ditempatkan di atas kursi emas. Kemudian bagi siapapun yang masuk ke situ diminta bersujud padanya 3 kali. Bahkan iblis pun memberi perintah lagi untuk membuat upacara tiap tahun dan berkumpul di sekelilingnya. Sementara itu, Nabi Allah Sis setelah selesai menunaikan tugas untuk memerangi Kabil, ia pun pergi ke negerinya menetap menjadi juru pemutus yang adil di antara manusia. Kisah Nabi ini juga disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam kisah penciptaan dan tokoh-tokoh sepanjang zaman. Selama masa kenabian, ia menjadi orang yang pertama kali bertransaksi dengan emas perak, menjadi orang yang pertama mengenalkan praktik jual beli, membuat takaran dan timbangan. Nabi Sis juga menjadi orang yang pertama melakukan penggalian tambang di bumi. Disebutkan juga pada kitab Mukasyyafatul Qulub bahwa Nabi Adam memberi pesan-pesan pada Nabi Sis. Kemudian Nabi Adam berpesan agar wasiatnya juga disampaikan pada anak cucu kelak. Wasiat Nabi Adam adalah, "Jangan merasa aman selama hidup di dunia. Aku yang pernah tinggal di surga dengan tenang, kemudian dikeluarkan dari sana. Jangan selalu mengikuti keinginan istrimu agar tidak menyesal seperti aku mengikuti keinginan makan buah keldi. Sebelum berbuat sesuatu, pikirkan dengan matang akibatnya yang mungkin timbul. Kalau saja aku memikirkan akibat dari perbuatanku, pastinya aku akan dikeluarkan dari surga." Saat hatimu amat mencintai sesuatu yang dilarang, maka jauhi. Aku dilarang makan buah keldi, tapi mengabaikannya hingga setelahnya menyesal. Dan musyawarahlah untuk memutuskan sebuah perkara. Aku dahulu tidak musyawarah dengan malaikat sehingga ditimpa penyesalan setelahnya. Demikianlah kisah singkat tentang Nabi Allah Sis alaihissalam beserta wasiat-wasiat dari Nabi Allah Adam kepada Nabi Sis. Semoga video ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillah.